Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita berjumpa di Hindra Sui Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah dia contohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan-rekan pejuang di spot, apa kabar? Tetap semangat. Anda harus semangat karena semangat ini bisa membuat Anda bergairah di dalam belajar dan tentunya cita-cita Anda bisa menjadi eksportir yang andal bisa terwujud dan wujudkan mimpi Anda menjadi eksportir. Rekan pejuang ekspor ini ada pertanyaan sebetulnya related dengan uh, postingan saya yang lalu terkait dengan MT700. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa MT700 tidak bisa dibuka? Atau Pak, kenapa LC belum bisa dibuka? Bagi Anda semua yang sudah berkomunikasi bisnis dan tentunya mendapatkan informasi bahwa pembayaran pakai LC, tentu berharap bahwa LC itu segera Anda dapatkan dari bank Anda. Tetapi di dalam komunikasi bisnis itu ternyata customer bilang bahwa LC belum bisa dibuka dengan berbagai alasan. Nah, saya akan jabarkan kenapa LC kok belum bisa dibuka dari sisi perbankan. LC adalah satu pembayaran yang aman bagi kedua belah pihak, bagi eksportir dan importir, karena dengan pembayaran LC tersebut ada pihak-pihak yang menjamin ikut terlibat, yaitu bank. Baik itu bank di luar negeri yang disebut sebagai issuing bank, bank pembuka LC, dan banknya eksportir. Ya, nah ini bank-bank ini terlibat di dalam transaksi ini dan dia menjamin terkait dengan pembayaran ini, pembayaran LC. Sehingga LC ini sangat terkenal dan salah satu metode pembayaran yang dianggap sebagai win-win solution. Ya, nah sebagai importir dia mempunyai kewajiban untuk membuka LC. Nah, siapa sebagai importer dia wajib mengajukan pembukaan LC. Dan yang berhak untuk membuka LC itu adalah pihak bank atau issuing bank atau juga disebut sebagai opening bank. Nah, bank itu menggunakan prinsip kehati-hatian, prudential banking, karena bank sebagai pihak yang terlibat di dalam penjaminan itu. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh bank ketika ada applicant, pemohon mengajukan pembukaan LC. Ya, pertama tentu dicek apakah pemohon ini nasabah, ya, atau juga debitur. Ya, kalau debitur yang punya hutang ya di bank tersebut. Nah, pertama itu. Yang kedua, bagaimana kelengkapan legalitas usahanya, ya, persyaratannya, termasuk perizinan impor mereka dicek juga. Apakah bisa memasukkan barang dari luar negeri ke negara tersebut. Ya. Yang ketiga juga terkait dengan klausula DLC, yaitu harus dipelajari lebih apa. Dan yang terakhir tentunya adalah ada kolateral, jaminan senilai 100% ya senilai LC tersebut dibuka. Ini standar. Ya. Yang pertama, ketika pengecek ini nasabah atau debitur. Kalau dia sebagai pemohon baru bukan menjadi nasabah, maka disampaikan adalah pihak membuka rekening harus sebagai nasabah. Ini standar. Jadi bank tidak akan berkenan membuka tapi tidak ada related, ya, dia tidak punya rekening, ya, diminta menjadi nasabah. Kalau di Indonesia bisa sebagai nasabah tabungan, bisnis, giro dan sebagainya. Kalau dia debitur, ya debitur itu bank mempunyai divisi yang berbeda antara bagian kredit ya dan bagian trade service itu berbeda. Kalau itu dia debitur, maka ada related dengan hutang piutang terkait dengan jaminan aset.
maka pihak pembuka LC, bagian pembuka LC, ya kita sebut aja ya bagian third service ya, third services, itu akan mengajukan informasi internal memo kepada pihak bagian kredit ya, terkait dengan debitur yang akan mengajukan. Apakah permohonan ini bisa disetujui, juga terkait dengan korelasi dengan kolateralnya ya. Kalau itu ternyata mencukupi jaminannya asetnya dengan permohonan LC, maka pihak kredit akan memberikan memo bahwa ya, nasabah atau debitur ini bersangkutan diperkenankan untuk membuka letter of credit karena jaminannya sudah tercover di aset. Ya. Atau kadang-kadang pihak kredit bagian itu memberikan referensi apa ya bahwa debitur tersebut diwajibkan membayar 10%, ya. Karena mungkin terkait juga dengan perhitungan aset yang disetorkan di bank ya. Seperti itu. Nah, kalau itu sudah semua, maka pihak bank akan mengeluarkan atau mulai membuka letter of credit ya. Nah, kemudian, tapi sebelumnya itu tentu dicek ya, dicek ya. Kalau itu nasabah, dia sudah mempunyai eh, debitur, oke, terus kita cek dia punya kelengkapan nggak izin impornya. Kalau nggak punya kelengkapan, juga tidak diperkenankan untuk membuka LC, ya. Termasuk izin impor, bukan legalitas ya. Izin kalau di Indonesia kan ada selain legalitas kita juga ada perizinan untuk impor. Nah, terkait dengan barang itu diperkenankan atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian tentunya yang adalah klausula ya. Klausulanya ini kira-kira yang diimpor ini barangnya apa? Menyulitkan nggak? Kira-kira di sini membingungkan nggak kan gitu kan? Jadi ini perlu direvisi, dicek, dikomunikasikan antara Pak Pemuka LC dan lain sebagainya. Karena ada beberapa kriteria ketentuan di dalam jurisdiksi itu LC juga tidak boleh ribet-ribet banget ya. Misalkan semua kontrak klausulnya dimasukkan di dalam LC, itu sangat memberatkan, apalagi dunia mesin. Mesin ini memasukkan LC semua itu nggak bisa. Artinya harus ada batasan-batasannya yang bisa dimasukkan di DLC. Tidak terlalu detail banget ya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah jaminan. Ya, kalau nggak ada jaminan, ya itu tadi. Kalau dia sebagai debitur, ada rekomendasi dari tim kredit bahwa dia bisa membuka LC. Ya, kalau dia bukan debitur, maka dia harus punya jaminan jendela LC. Nah, itu nanti dia harus perbankan. Nah, jadi itu kira-kira rekan-rekan semua. Kalau ada calon importer Anda itu bilang bahwa LC kami tidak buka dengan alasan yang lain, ya, alasan yang lain tentunya ini uh, juga dipertanyakan ya. Dan apa yang harus Anda lakukan ketika LC belum dibuka? Pertama, Anda jangan melakukan eksekusi apapun. Ya, satu bagi seorang trader, ya, bikin kontrak kepada supplier dan supplier langsung mengerjakan, ya, itu ya, karena Anda mungkin komunikasi bisnis itu sangat intens sehingga Anda itu percaya banget kepada calon pembeli ini bahwa nanti itu pasti akan LC karena mungkin draft LC sudah dikirim, ada keseriusan gitu ya. Nah, tetapi selama Anda belum terima ya LC original melalui bank kita itu Anda jangan melakukan eksekusi ya. Jadi jangan instruksikan supplier untuk memproduksi. Dikhawatirkan sudah diproduksi ternyata LC-nya nggak datang ya. Satu itu. Kedua, bagi seorang produsen, ya, bagi seorang produsen, Anda harus sangat hati-hati. Siapa calon pembuka LC? Kalau pembuka LC ini memang sangat bisa dipercaya, referensinya dan sebagainya, dan itu bisa jadi itu importer yang sudah berulang-ulang boleh melakukan produksi, ya, berdasarkan purchase order, ya, atau sales contract. Tetapi bagi yang baru mulai ini harus hati-hati, ya, karena ya tadi itu ternyata nggak ada kejelasannya ya. Makanya Anda harus hitung benar antara LC dibuka dan waktu produksi itu sampai pengirimannya itu waktunya harus sesuai ya. Malah harus dipertimbangkan betul-betul. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagi teman-teman trader juga ya, selain produksi, jangan Anda melakukan satu
kepada supplier misalkan melakukan down payment dulu gitu ya. Mungkin ada sudah punya pendanaan down payment dan sebagainya. Tunggu dulu ya, tunggu dulu karena sesuatu bisa berubah. Ini kita menggunakan juga prinsip kehati-hatian. Nah, apalagi untuk teman-teman yang trader dan produsen, karena mungkin sudah percaya, ya, ini yang tidak diperbolehkan, saking barangnya sudah jadi dan Anda mendapatkan itu apa keyakinan dari calon buyer, maka Anda kirim barang itu, ya, kirim barang itu tidak sangat tidak diperbolehkan, ya. Jadi LC-nya udah nggak berlaku lagi, ya. Jadi ada peraturan bahwa pembayaran LC, pengiriman barang tidak boleh mendahului tanggal penerbitan LC. Nah, itu hati-hati sekali, jangan sampai terjadi ya, tidak boleh sama sekali. Nah, itu ya, jadi Anda harus juga belajar tentang LC, pengetahuan memang ini sesuatu yang mudah, cuma memang harus dipelajari dan ada insya Allah step by step ya di Indra Show Channel ini akan kami pelajari, kami sampaikan secara bertahap. Itu rekan-rekan ya. Jadi kalau ada komunikasi bisnis terkait dengan pembayaran LC dan customernya bilang LC belum dibuka dengan alasan bla bla bla, sudah kita sampaikan faktor-faktor atau variabel kenapa LC belum bisa dibuka. Dan langkah selanjutnya apa yang tidak boleh Anda jalankan selama LC letter of credit itu belum di tangan Anda yang kita terima dari bank kita. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Aisyah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.